Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today I will be taking you the hydroponics plants. So without further ado, let's just jump right into the vlog. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali lagi kita berada di channel YouTube Ibu Vero Pakuprohi. Pada kesempatan ini saya dipercayakan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana cara bercocok tanam secara hidroponik. Kita mengawali dari proses pembenihan. Jadi pembenihan yang kita lakukan di saat ini adalah jenis sayur. Caranya secara umum sangat sederhana. Kita cuma menggunakan busa. Ada beberapa media yang kita bisa gunakan, yaitu media yang utama adalah rock wool, tapi karena kondisi kita di Masuhi sangat sulit untuk mendapatkannya, sehingga kita menggunakan busa. Nah, seperti ini busanya hasilnya. Kita membagikannya dengan ukuran 3 cm x 3 cm, kemudian kita cubit mendapatkan lubang. Setelah itu kita taruh, kita basahi dengan air, dan kita pendamkan benih satu demi satu. Maka terjadilah pertumbuhan seperti ini. Nah, setelah dari proses pembenihan sampai munculnya daun pertama, daun sejati, kurang lebih 7 sampai 12 hari kita pindahkan ke semaian out. Ini seperti ini. Ini yang saya tanam sawi hijau. Kita memberikan konsentrat pupuk berbeda. Dari umur 7 sampai 14 hari konsentratnya beda dengan 14 hari ke hari berikut. Sampai puncaknya pada pemeliharaan di sana, sampai masa panen kita punya konsentratnya juga beda. Saatnya untuk panen 31 hari, 29 sampai 31 hari usia panennya, masa panennya. Kita lihat dari perakarannya. Ini membuktikan bahwa tanaman yang sehat, akarnya sangat putih, batangnya jernih, daunnya hijau. Konsentrat pupuk formula pupuk yang beta berikan sangat standar, tidak berlebihan, sesuai dengan aturan dan alat ukur. Beda dengan petani-petani konvensional yang menggunakan pupuk yang tidak sesuai, yang sudah di luar aturan, sehingga rasa dan kualitasnya juga beda. Jadi tanaman ini sangat sehat, tidak menggunakan pestisida, insektisida. Dia cuma hidup dengan konsentrat pupuk yang kita berikan. Ya, kita kembali ke pupuk secara umum. Di sini konsentrat pupuk yang kita berikan adalah sangat dasar sesuai dengan kondisi kita di Maluku
dan juga dengan keadaan COVID-19 maka kita terbatas. Yang saya gunakan adalah pupuk NPK butiran. Setelah itu KCL, setelah itu Gansil, dan pupuk alami NPK cair. Kenapa sampai saya gunakan NPK cair? Karena di sini ada mengandung pupuk-pupuk unsur yang tidak ada di sini. Pupuk ini pupuk majemuk, tapi ada unsur-unsur lain yang tidak ada, sehingga saya menggunakan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Saya gunakan sesuai aturan. Ini nutrisi A, nutrisi B. Karena selama ini yang di pasaran cuma AB Mix. Kalau tidak ada AB Mix, makanya kita berinovasi untuk mencari pupuk pengganti AB Mix. Ini fungsinya sama, kegunaan sama. Ya. Jadi konsentratnya miligram per liter. Miligram per liter. Ini hasil ukur terakhir. Saya menggunakan TDS untuk mengetahui berapa ppm jumlah zat larut yang ada pada 1 liter air, sehingga pemanfaatan pupuk sangat terkoordinasi sehingga tanaman sangat sehat. Tidak ada residu pupuk lain yang dapat mengakibatkan keracunan pada tanaman. Cara yang sederhana yang saya lakukan awal adalah dengan cara seperti ini. Kalau kita menggunakan media tanam pipa, berarti modal yang kita keluarkan awal itu sangat besar, sehingga ada gen-gen bekas yang saya gunakan. Ini sudah hasil panen kemarin, kangkung cabut. Saya lubangi seperti ini. Ini air keluar, sirkulasi air masuk. Netpot juga saya pakai bekas gelas buah. Jadi ini kalau mau dibilang pemanfaatan barang-barang bekas yang saya gunakan. Kalau kondisi sudah baik ya kita bisa mencari netpot yang sebenarnya. Tapi karena kondisi seperti ini ya kita pakai bahan-bahan yang apa adanya. Nah, di sini saya gunakan ada taruh kangkung, tapi pertumbuhan kangkung ini dia tidak terlalu bagus karena aplikasi pupuknya beda. Aplikasi nutrisi awal itu sangat beda antara sawi dan kangkung. Dengan juga bahan masukan, bahan kajian untuk beta selanjutnya. Misalnya, jangan padukan tanaman sawi dengan kangkung karena pemberian aplikasi nutrisi atau pupuk itu berbeda. Ini baru umur 2 minggu, aplikasinya beda. Yang saya gunakan mesin pompa untuk sirkulasi. Kalau mesin pompa seperti ini, pompa untuk akuarium 25 watt. Ini tempat untuk pupuk. Begitupun juga seperti yang di sana yang saya gunakan. Hari menjelang proses pemanenan, saya tidak menggunakan nutrisi pupuk. Yang saya masukkan cuma air biasa, sehingga kadar pupuk yang ada pada tanaman dia bisa keluar.
tanaman ini tetap sehat. Kalau mau bilang pupuk berlebihan tidak ada, karena kita punya konsentrat pupuk sudah diukur secara rutin. Tapi ini cara saya saja, yang saya lakukan. Tidak mengurangi warna, tidak mengurangi ukuran batang. 2 hari menjelang panen saya gunakan. Tapi ingat, air yang digunakan untuk usaha ini harus air yang baik, air yang mempunyai kadar pH itu 5,5 sampai 6,5. Lebih atau kurang berarti berpengaruh buat tanaman itu sendiri. Jadi terkadang ada orang awam yang mencoba-coba, nonton di YouTube, mencoba-coba, itu gagal karena dasar untuk sebuah kehidupan hidroponik, dasar-dasarnya itu air, udara, dan cahaya. Kalau air tidak memenuhi syarat, berarti dia bisa tumbuh, tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ya, kita lihat di sini. Ya, ini tempat nutrisi. Kenapa sampai saya pakai 2 mesin? Karena watt yang digunakan sangat kecil. Ada yang 25 watt dan cuma 15 watt. Untuk satuan tanam seperti ini kita harus membutuhkan mesin yang kekuatannya 40 watt. Ini ada air masuk, ada air keluar. Air yang keluar yang mengalir dan jatuh di dalam tendon seperti ini, dia langsung menciptakan oksigen, sehingga kualitas oksigen tetap terjaga. Kita harus mengatur masuknya air. Nah, airnya seperti ini. Ini kecepatan air yang harus kita buat. Kelebihan kecepatan juga mempengaruhi pertumbuhan, apalagi kekurangan. Kalau kekurangan berarti kekurangan oksigen. Jadi air yang keluar nih merata. Jadi sistem penanaman ini memang modal awalnya sangat besar, tapi setelah modal awal yang kita lewati, kita tanam berulang-ulang. Beda dengan cara konvensional. Setelah kita panen, kita harus olah. Setelah kita panen, kita harus olah. Tapi sistem ini sudah paten. Kita panen, kita masukkan benih yang baru. Kita panen, kita masukkan benih yang baru. Jadi jangan kira bahwa modal yang sangat besar ini juga mempengaruhi. Saya merasa untuk usaha itu tidak mempengaruhi, karena posisinya kita memakainya selama kita berusaha. Beda dengan konvensional. Dan ingat, kalau petani konvensional tuh banyak yang mereka menanyakan cara pemakaian pupuk di tempat jual pupuk. Itu yang sangat tidak masuk akal. Mereka beli pupuk, katakan bahwa ada pupuk baru. Cara pemakaiannya bagaimana? Dari sumber itu. Dia kan awam baca. Dengan demikian cara aplikasi yang dilakukan di lapangan sangat berbeda dengan proses yang kita lakukan. Jadi bukan saya mau menyarankan untuk jangan beli sayur konvensional, tapi dengan cara ini saya mengingatkan buat saudara semua bahwa inilah cara yang terbaik untuk kita berbudidaya tanaman sayuran. Jadi ini sebentar kita akan panen dan kita akan coba menimbang. Kita ambil rata-rata per pohon berapa beratnya, supaya di situ
saya bisa evaluasi ada kekurangan apa, besar daun, besar batang, dan berat tanaman. Kita bisa tambah apa? Katakanlah kalau daun kita bisa tambah unsur N, di dalamnya ada gandasil dan zat A. Di batang kita bisa tambah P, unsur P, fosfor atau kalsium, dan pupuk-pupuk yang berunsur mikro lain. Karena pupuk yang berunsur mikro juga sangat berpengaruh untuk pertumbuhan tanaman. Mungkin itu saja sedikit informasi dari beta. Ke depan beta tetap ada untuk memberikan penjelasan buat teman-teman yang baru mulai mau mencoba. Ini sangat sederhana yang kita buat, plastik biasa. Plastik ini bukan fungsinya untuk apa, tapi untuk melindungi tanaman dari curah hujan. Jadi dia juga kalau mau bilang dia masih berpengaruh buat sinaran surya. Kalau kita pakai plastik UV, ya itu dia langsung meredam, tapi ini dia langsung masuk. Tapi karena mungkin ada suhu yang berpengaruh untuk lingkungan juga, tidak ada kendala buat tanaman sayuran selama ini. Mungkin itu untuk formulasi pupuk, nanti ke depan baru saya uraikan lebih jauh. Dengan demikian, terima kasih atas perhatiannya. Shalom.